Bukannya membangun kepercayaan masyarakat dalam melindungi hingga menyelesaikan persoalan tanah masyarakat sebagaimana fungsinya, beberapa pejabat di lingkup Badan Pertanahan Nasional malah menciderai citra mereka sendiri dengan menjadi mafia tanah. Belakangan ini, santer dikabarkan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap sindikat mafia tanah. Baru-baru ini pula kepolisian mendapat dukungan dalam pemberantasan mafia tanah yang diduga melibatkan Kepala BPN Kota Palembang, NS. Salah satunya dukungan dari Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan. Penangkapan Kepala Kantor ATR BPN Kota Palembang, NS oleh jajaran Polda Metro Jaya pada Kamis 14 Juli 2022 atas dugaan kasus mafia tanah saat menjadi salah satu pejabat di kantor ATR BPN Kota Bekasi pada 2016-2017. Tindakan itu dilakukan untuk memberikan peringatan atau efek jera bagi pejabat lain agar tidak menyalahgunakan amanah jabatannya. Diketahui tersangka kasus mafia tanah, NS pernah menjabat sebagai Kasih Infrastruktur Pengukuran di kantor ATR BPN Kabupaten Bekasi pada 2016 hingga 2017. Ketika menduduki posisi jabatan tersebut, NS diduga menerbitkan peta bidang berdasarkan marka palsu. NS ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yakni RS selaku pejabat BPN Bandung Barat sekaligus mantan Kasih Pengukuran dan Pemetaan Kantor BPN Kabupaten Bekasi dan PS mantan Koordinator Pengukuran Kantor ATR BPN Bekasi. Para tersangka tersebut sudah ditahan penyidik Subdit Harda di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut atas kasus dugaan mafia tanah yang menjerat ketiganya. Penangkapan NS merupakan pengembangan dari pengungkapan kasus mafia tanah di Indonesia. Oleh karena itu, gugus tugas reformasi agraria bersama tim kantor ATR BPN Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi menyelesaikan 15 konflik agraria yang ada di Sumatera Selatan. Sebetulnya masih banyak lagi kasus-kasus mafia tanah dengan modus yang sama terjadi hampir di setiap daerah. Tentu saja proses pemberantasan mafia tanah di seluruh Indonesia diharapkan terus berjalan bahkan lebih gencar lagi karena hal itu dapat menjadi masalah besar bagi masyarakat. Sebelumnya, bahkan ada banyak komplotan mafia tanah yang sudah lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian. Komplotan mafia tanah tersebut terdiri dari 27 orang, di mana 3 diantaranya adalah para pejabat dan pensiunan pejabat yang bekerja di BPN. Diberitakan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengungkap 3 diantaranya yang telah ditangkap adalah NS, RS, dan PS. Menjadi komplotan mafia tanah, Zulpan menyebut para pejabat BPN itu masing-masing memiliki tugas terkait pertanahan. Para sindikat mafia tanah ini ternyata memiliki sejumlah modus saat menjalankan aksinya. Sindikat mafia tanah tersebut menggunakan modus yakni menyalahgunakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang seharusnya tidak memungut biaya. Penyidik menemukan sejumlah sertifikat yang seharusnya sudah diserahkan 3 tahun lalu, namun malah ditahan. Apabila dalam satu lokasi lahannya belum bersertifikat, maka pelaku akan membuat data palsu bekerja sama dengan oknum lainnya untuk membuat sertifikat. Pihaknya juga menemukan barang bukti berupa aset properti, baik berupa tanah maupun bangunan yang telah dilengkapi dengan sertifikat palsu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.